Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang udah lolos tahap SKD dan saat ini sedang berjuang untuk tahap SKB. Nah, tahap SKB ini tentunya memiliki bobot penilaian yang lebih tinggi dibandingkan nilai SKD. Oleh karena itu, kami akan menginformasikan ada bimbel yang rekomen banget nih buat teman-teman semuanya yang pengen bimbel dalam waktu dekat ini. Jadi kita namanya adalah bimbel fast track, di mana teman-teman semuanya bisa daftar mulai hari ini sampai dengan tanggal 24 karena kelasnya akan dimulai pada tanggal 24 November 2024. Nah, saya izin untuk share screen teman-teman. Selain itu, dimohon teman-teman untuk tetap menonton video ini sampai selesai karena nanti saya akan membagikan latihan soal Tridharma Perguruan Tinggi secara gratis. Nah, teman-teman, pada bimbel kali ini kita sudah melaksanakan bimbel 2 kali di batch pertama dan batch kedua dan saat ini karena sudah mendekati tes, jadi kita namanya adalah fast track bagi teman-teman yang pengen cepat memahami berbagai macam materi sesuai dengan kisi-kisi di SKB CPNS dosen. Nah, teman-teman, bagi yang merasa kurang percaya diri nih di bahasa Inggris, jangan khawatir karena pengajar kita salah satunya adalah dari Dr. Yanto Tanjung. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang banyak memberikan informasi seputar TOEFL dan IELTS dan strategi cara jawabnya. Beliau juga merupakan salah satu dosen negeri di Universitas Jambi. Baik, teman-teman. Nah, bimbel fast track ini kita akan mulai pada tanggal 24 sampai 27 ya. Jadi teman-teman jangan khawatir karena akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan non-CAT maupun CAT. Nah, nantinya teman-teman akan mendapatkan fasilitas apa aja? Fasilitas yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 4 kali Zoom untuk pembahasan soal, kemudian 2 kali Zoom untuk praktek micro teaching dan juga wawancara. Kemudian teman-teman akan mendapatkan 1 kali tryout full 80 soal dan juga bergabung dengan grup WA dan Telegram di mana grup WA dan Telegram ini dari berbagai peserta dan teman-teman nanti bisa saling berbagi, saling sharing dan itu penting banget untuk saling sharing gitu ya sehingga teman-teman tidak blank ketika saat ujian. Nah, pembayarannya mudah banget teman-teman. Silahkan cek di cuitandoset.com dan teman-teman bisa pilih paket Bimbel Fast Track dan juga teman-teman bisa melakukan pembayaran bagi yang baru daftar pertama kali 200.000 sangat murah dan juga bagi alumni itu akan mendapatkan sekitar 160.000 rupiah. Nah, teman-teman juga bisa kontak atau follow di Instagram kita di cuitandosen.com. Nah, ini teman-teman yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa teman-teman akan ada kelas bonus di mana strategi Jitu mudah untuk menjawab soal-soal bahasa Inggris nih. Jadi teman-teman yang merasa kurang pede wajib ikut bimbel karena daripada teman-teman bingung belajarnya dan tidak terstruktur, maka lebih baik nanti Pak Yanto Tanjung yang menjelaskan. Jadi beliau nanti akan menjelaskan juga mengenai konsep-konsepnya dulu di awal dan strategi jawabnya sehingga nanti teman-teman dengan mudah untuk menerapkannya di berbagai jenis soal. Jadi jangan lupa daftar teman-teman, ini jadwalnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bukan hanya 6 kali Zoom ya totalnya, tapi 7 kali Zoom karena kelas bonusnya nanti. Nah, kita akan mulai di hari Minggu jam 10 teman-teman dan juga hari Minggu jam setengah 8, kemudian hari Senin ini setengah 4 sampai setengah 8 kita belajar full praktek wawancara, kemudian praktek micro teaching juga. Jadi tidak masalah kalau misalkan nanti yang praktek itu perwakilan, kita usahakan banyak yang praktik. Jadi teman-teman bisa merefleksikan diri nih setelah melihat praktek dari teman-teman yang lain dan juga teman-teman bisa berpartisipasi. Selain itu juga ini bisa meningkatkan kepercayaan diri sebelum melaksanakan tes. Jadi ini sangat membantu teman-teman ya. Kemudian nanti hari Selasa dan juga ada hari Rabu kita akan belajar bareng juga nih. Mulai dari dimensi psikologi, penalaran, literasi bahasa Inggris, Tridharma, dan juga praktek non-CAT. Gimana cara daftarnya? Mudah banget, teman-teman. Silahkan daftar nama, kemudian login, dan beli paket bimbel dosen SKB Fast Track
Bagi alumni, teman-teman bisa dapatkan kode vouchernya secara langsung, lakukan pembayaran dan kemudian lihat paket. Jangan khawatir karena ini kan kita full latihan soal nanti, tapi untuk khusus bahasa Inggrisnya masih diajarkan lagi konsep-konsepnya. Nah, bagi teman-teman karena nanti langsung latihan soal, kita bagikan rekamannya. Rekaman di batch sebelumnya yang teman-teman bisa lihat dulu nanti supaya nyambung ketika kita mulai latihan soal. Karena kita harus belajar cepat nih teman-teman ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Oke, saya sudah membuat beberapa soal terkait dengan Tridharma perguruan tinggi dan kita bisa diskusi bareng. Tujuannya adalah supaya teman-teman lebih mantap lagi ketika jawab soal berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Oke, teman-teman, ini soal Tridharma. Saya akan berikan waktu sekitar 30 detik teman-teman untuk jawab terlebih dahulu, kemudian kita akan diskusi bersama. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, seorang peneliti sedang melakukan kajian teoritis dan juga memahami hubungan fundamental antara kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan dalam suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Dan juga bagaimana sebenarnya bisa mempengaruhi variabel makroekonomi seperti inflasi dan juga investasi, tanpa berfokus pada penerapan kebijakan tertentu. Nah, hasil penelitian dapat memperkaya teori ekonomi makro. Nah, kira-kira ini masuk ke penelitian dasar, terapan pengembangan, atau apa nih teman-teman? Gimana jawabannya? Ya, betul banget. Penelitian dasar ya. Karena ini sebagai salah satu cara untuk sebagai tahapan awal sebelum melakukan penelitian terapan dan juga penelitian pengembangan. Nah, di Bimbel Cuitan Dosen ini sudah sangat jelaskan secara detail ya untuk memahami perbedaan antara dasar, terapan, dan pengembangan. Jadi teman-teman bisa ikut bimbelnya jadi lebih detail lagi. Tapi kurang lebih dasar itu sebagai awal mula sebelum melaksanakan proses terapan atau hilirisasi dan yang terakhir adalah proses komersialisasi dari hasil riset yaitu dari segi penelitian pengembangan. Jadi jawabannya benar banget yaitu adalah penelitian dasar. Oke, next soal yang nomor 2. Ini berkaitan dengan POPAK atau proses untuk menghitung angka kredit. Oke, gimana teman-teman? Ada yang masih bingung untuk jawab soal ini? Jangan khawatir ya, karena kalau di bimbel nanti kita ajarkan secara detail potensi-potensi soal yang akan muncul, ya berkaitan akademik, kemudian tridharma, pengabdian, penelitian. Nah, jadi seorang dosen, dia itu memiliki jabatan lektor kepala dan dia mengajar 10 SKS. Ya, jadi untuk pengajarannya 10 SKS dan dia membimbing tesis 2 mahasiswa. Ia berhasil menerbitkan jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 sebagai penulis kedua. Nah, rekan dosennya menjadi penulis pertama dan korespondensi. Maka, angka kredit yang diperoleh dosen tersebut adalah gimana nih teman-teman? Jangan bingung ya. Kita akan mulai pelan-pelan. Jadi kita tulis dulu apa yang dilakukan oleh dosen dengan memiliki jabatan fungsional itu kan ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan juga profesor. Nah, jadi ketentuannya beda-beda. Silakan teman-teman jawab dan perhatikan di POPAK angka kredit di tahun 2024. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita lihat nih 10 SKS. Jadi beliau mengajar teman-teman. Nah, kalau di PAK 10 SKS untuk dosen yang berlektor kepala itu dia mendapatkan setiap SKS itu adalah 10 SKS pertama adalah satu angka kredit. Maka dia mendapatkan 10 angka kredit ya. Oke, kita lanjut next yang kedua, di mana di sini ia membimbing tesis 2 mahasiswa. Kita catat dulu dan yang terakhir dia
menulis di Sinta 2 ya. Sinta 2 dengan sebagai penulis kedua. Autornya dia adalah kedua. Jadi beda-beda antara dia penulis pertama, kedua, ketiga, ataupun dia sebagai penulis korespondensi itu beda ya teman-teman. Jadi korespondensi itu kan yang mengurus ataupun dia yang mengajukan jurnal, dia yang menerima informasi dari editor, seperti itu. Jadi apakah dia bisa jadi penulis pertama? Itu belum tentu dia juga sebagai korespondensi ya. Tapi kalau dia sebagai penulis pertama plus korespondensi disebut dengan penulis utama. Oke, saya udah buat nih teman-teman. Jadi kalau membimbing di sini adalah membimbingnya di sini maksudnya adalah tiga ya, teman-teman. Membimbing tiga mahasiswa. Kemudian di sini, jadi yang pertama kalau 10 SKS, angka kreditnya satu. Jadi dikali jadi 10 angka kredit. Kemudian kalau membimbing tesis itu adalah tiga ya. Jadi membimbing tiga mahasiswa. Dan kalau untuk tesis tuh nilainya dua. Jadi kalau 3 kali 2 sama dengan 6. Terus ini yang berbeda nih, kalau Sinta 2 itu 25. Tapi ketentuannya adalah kalau gini teman-teman, kalau sebagai penulis pertama plus korespondensi, dia akan mendapatkan 60%. Sisanya penulis lainnya mendapatkan 40%. Nah, 40% dari 25 itu adalah 10 ya. Jadi 10 tambah 6 tambah 10 jadi 26 angka kredit. Gitu teman-teman ya. Nanti bisa dibaca di POPAK 2024. Bagi teman-teman yang ikut bimbel nanti akan dijelaskan secara detail. Oke, jadi di sini soalnya tiga ya, teman-teman, tiga mahasiswa. Jadi jawabannya yang D. Dan teman-teman bisa lihat lagi ya. Jadi ada ketentuan berbeda antara ketika seseorang itu sebagai penulis pertama saja, tapi dia tidak sebagai penulis korespondensi, maka nilainya itu adalah pembagiannya nanti 40% 40%. Sisa penulis lainnya hanya 20% ya. Jadi sedikit sekali. Oke, lanjut. Nah, membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintek, membimbing mahasiswa mengikuti kompetensi bidang akademik dan kemahasiswaan, dan merupakan salah satu poin penilaian beban kinerja dosen pada bidang. Nah, teman-teman, kira-kira ini itu kalau kita bimbing mahasiswa nih, untuk mereka bisa mengikuti kompetisi dan lain-lain, itu kira-kira masuk ke kategori apa kira-kira menurut kalian? Apakah pendukung, pengabdian, penelitiankah, atau pendidikan? Ada yang bisa jawab? Ya, betul banget. Jadi, yang utamanya itu adalah berdasarkan POBKD. Jadi, teman-teman bisa baca di POBKD, ini masuk dalam kategori pendidikan ya. Jadi, jawaban di sini adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah PR. Silakan teman-teman untuk jawab ya, nanti di kolom komentar. Program magang dalam kerangka MBKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa sekaligus memberikan manfaat bagi industri. Di antara manfaat berikut manakah yang paling mencerminkan sinergi antara perguruan tinggi dan industri dalam konteks pelaksanaan magang? A. Mahasiswa mendapatkan keterampilan hard skill dan soft skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. B. Industri mampu mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal melalui perekrutan mahasiswa magang. C. Perguruan tinggi dapat mengupdate bahan ajar dan topik riset berdasarkan permasalahan industri yang dihadapi. D. Perusahaan penerima magang merasa terbantu dengan aktivitas magang yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja karena sudah mengenal tempat kerja melalui magang. Ini soalnya hot banget ya teman-teman karena semuanya positif nih. Kira-kira menurut kalian sesuai dengan konteks atau pertanyaan dalam soal, jawabannya apa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kalau komentarnya sudah banyak, kemudian nanti saya akan merespon mengenai jawaban yang paling tepat.
Oleh karena itu teman-teman, itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Gimana teman-teman? Pasti sangat deg-degan ya untuk menyambut pelaksanaan SKB. Jangan khawatir karena teman-teman nanti bakal banyak latihan soal, praktik juga, dan juga bertemu dengan teman-teman lain yang sama sedang berjuang untuk SKB. Jadi kami tunggu di kelas fast track-nya. Jangan lupa karena pelaksananya sudah tanggal 24 November. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung cara daftar, dan pengen nanya-nanya boleh kontak admin di Instagram @cuitandosen. Terima kasih semuanya, semoga sukses selalu dan selalu mendapatkan hasil terbaik. Dan jangan lupa berdoa dan tentunya jangan lupa bahagia juga ya. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe dan kami tunggu di kelas bersama pengajar-pengajar lainnya. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.